Kos murah memang sering jadi incaran para perantau. Tapi, pernahkah kamu berpikir, ada harga lain yang harus dibayar? Inilah kisah nyata yang dialami seorang pemuda di Bekasi. Awalnya hanya ingin tempat tinggal sederhana dengan harga terjangkau. Tapi siapa sangka, malam pertamanya penuh keganjilan. Dan di malam ketujuh, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan muncul tepat di hadapannya. Penasaran? Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Jangan lupa berdoa sebelum mendengar cerita ini, karena bisa jadi, ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama kita. Bekasi, sebuah kota penyangga Jakarta yang tak pernah tidur. Jalanan selalu penuh oleh kendaraan yang berjejal, suara klakson bersahutan dari pagi hingga malam, dan lampu-lampu neon warung makan di pinggir jalan berkelap-kelip menjadi saksi betapa kerasnya perjuangan para perantau mencari penghidupan. Di balik gedung-gedung pabrik, deretan kos-kosan sederhana berdiri rapat di dalam gang sempit. Tempat-tempat itu adalah persinggahan ribuan orang yang datang dengan harapan bisa mengubah nasib. Namun, tak semua kos hanyalah sekadar tempat beristirahat. Ada yang menyimpan cerita kelam, rahasia gelap yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika manusia. Inilah kisah nyata seorang perantau muda bernama Ridwan, asal Indramayu. Seorang pria sederhana, baru lulus sekolah menengah kejuruan, dengan mimpi sederhana, bekerja, menabung, lalu pulang kampung membahagiakan orang tua. Namun, takdir membawanya ke sebuah persimpangan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Kos murah yang menjadi awal dari teror gaib, membuatnya menyadari bahwa dunia ini lebih luas daripada yang kasat mata. Ridwan tidak pernah menyangka, keputusannya untuk memilih kos dengan harga miring justru menyeretnya pada pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya. Sebuah pelajaran bahwa dalam setiap tempat tinggal, ada penghuni lain yang tak terlihat, dan tidak semuanya menerima kehadiran manusia dengan damai. Hari itu, matahari Bekasi begitu terik, menusuk kulit seperti bara api. Ridwan baru saja turun dari bus kota di kawasan Bekasi Timur, membawa satu tas ransel besar dan kantong plastik berisi bantal kecil dari rumah. Keringat menetes deras di pelipisnya, bajunya sudah basah, dan perutnya keroncongan. Ia sudah berkeliling sejak pagi mencari tempat tinggal, namun semua kos yang ia datangi memasang tarif di atas Rp600.000 per bulan. Bagi Ridwan yang baru saja diterima bekerja di pabrik dengan gaji UMR, angka itu terasa berat. Saat langkah kakinya mulai gontai, ia melihat sebuah papan kayu tua yang tergantung miring di ujung gang. Cat putihnya sudah pudar, namun masih terbaca tulisan besar. Kos murah lengkap, siap huni. Entah mengapa, papan itu seperti memanggilnya. Ridwan pun menapaki gang kecil menuju bangunan kos tersebut. Gang itu sepi, hanya ada beberapa rumah tua dengan pagar berkarat. Jalanannya sempit, hanya cukup untuk satu motor lewat, dan di kanan kirinya ditumbuhi pepohonan rimbun yang membuat suasana teduh namun juga terasa lembab. Bangunan kos berdiri di ujung gang. Dari luar, sekilas terlihat biasa saja, cat tembok berwarna krem pucat yang mulai mengelupas, jendela-jendela kayu dengan tirai lusuh, serta gerbang besi hitam yang karatnya menonjol jelas. Namun, ada hawa aneh yang langsung menyambut Ridwan ketika ia melangkahkan kaki masuk ke halaman. Suasana hening. Terlalu hening. Tidak ada suara televisi dari kamar penghuni, tidak ada obrolan, tidak ada aktivitas sama sekali. Angin berhembus pelan, membawa aroma samar tanah basah bercampur anyir, aroma yang tidak seharusnya ada di siang bolong. Ridwan berusaha menepis perasaan tak enak. Ah, mungkin sugesti aja. Namanya juga tempat lama, gumamnya. Ia mengetuk pintu rumah utama di depan kos, dan tak lama seorang wanita paruh baya muncul. Wajahnya datar, tatapannya dingin, dan suaranya pelan tanpa ekspresi. Cari kos? Tanyanya singkat. Ridwan mengangguk. Iya, Bu. Masih ada kamar kosong? Masih. 3 kamar. Kalau mau, langsung lihat. Tanpa basa-basi, wanita itu menyerahkan kunci dan mempersilakan Ridwan melihat kamar. Ridwan membuka salah satu kamar di lantai bawah. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya cukup untuk kasur, lemari, dan meja kecil. Lantai keramiknya retak di beberapa bagian, temboknya kusam, dan jendelanya menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi pepohonan lebat. Udara di dalam kamar pengap, seperti sudah lama tidak dihuni. Namun, yang membuat Ridwan terpikat adalah harganya. Rp350.000 sebulan, sudah termasuk listrik, kata si ibu dengan nada datar. Ridwan hampir tidak percaya. Harga itu setengah lebih murah daripada kos lain yang ia temui sejak pagi. Meski batinnya masih diliputi rasa ragu,
Pikirannya mengalahkan hatinya. Ia butuh tempat tinggal segera, karena besok sudah harus mulai bekerja. Sambil menandatangani perjanjian sewa, Ridwan berbisik dalam hati, Bismillah. Mudah-mudahan aman. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya memasuki kamar kos itu akan menjadi awal dari serangkaian malam panjang penuh teror. Hari pertama Ridwan di kos barunya terasa melelahkan. Sejak sore, ia sibuk menata barang seadanya di kamar. Satu kasur tipis lipat, beberapa baju, sajadah, dan Al-Quran kecil pemberian ibunya. Meski sederhana, ia berusaha membuat kamar itu terasa nyaman. Namun, sejak matahari tenggelam, hawa aneh mulai merayap masuk. Suasana kamar terasa semakin pengap, seperti ada dinding tak kasat mata yang menekan dadanya. Sesekali, aroma anyir tanah basah menyelinap lewat jendela yang menghadap halaman belakang. Bau itu mengganggu, menusuk hidung, seakan datang dari tanah kuburan yang baru saja digali. Ridwan mencoba menenangkan diri. Ia mengambil air wudhu di kamar mandi umum yang letaknya di ujung lorong. Saat berjalan melewati lorong panjang yang hanya diterangi lampu neon redup, ia merasa seperti diawasi. Lorong itu sepi, dindingnya lembab berlumut, dan beberapa pintu kamar tertutup rapat tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara TV, tidak ada suara orang berbincang, bahkan suara serangga pun nyaris tak terdengar. Assalamualaikum, ucapnya lirih saat membuka pintu kamar mandi, sekadar menjaga adab. Selesai wudhu, ia kembali ke kamar dan menunaikan sholat Isya. Bacaan syalatnya bergetar, bukan karena tidak hafal, tetapi karena rasa was-was yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah itu, ia membuka Al-Quran kecil, membaca beberapa ayat, lalu menutupnya sambil berdoa agar dilindungi Allah dari mara bahaya, baik yang terlihat maupun tidak. Menjelang pukul 11 malam, Ridwan mematikan lampu kamar, menyisakan cahaya redup dari bohlam lorong yang masuk lewat celah pintu. Ia mencoba tidur. Namun, baru sebentar memejamkan mata, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki. Perlahan. Teratur. Mendekat dari ujung lorong. Awalnya ia mengira itu penghuni lain. Tapi semakin lama, langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Sunyi. Ridwan menahan napas. Kemudian terdengar suara helaan napas berat, seperti seseorang berdiri hanya sejengkal dari balik pintu. Nafas itu panjang, dalam, serak, dan terdengar jelas di keheningan malam. Jantung Ridwan berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia bangun dan mendekati pintu. Tangannya gemetar saat memutar gagang. Perlahan, ia membuka pintu. Lorong kosong. Tidak ada siapapun. Hanya lampu neon tua di langit-langit yang berkedip-kedip, seakan siap padam. Ridwan buru-buru menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia kembali ke kasur, berusaha tidur meski rasa takut masih menguasai. Baru saja menarik selimut, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Kasurnya bergoyang pelan. Seperti ada seseorang yang duduk di ujung ranjang. Tubuh Ridwan langsung kaku. Tenggorokannya tercekat. Perlahan, ia menoleh ke ujung kasur. Kosong, tidak ada siapapun. Namun, beban itu tetap terasa, seakan ada makhluk tak kasat mata yang menumpang duduk. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca ayat kursi. Namun, lidahnya terasa keluh, suaranya bergetar tak teratur. Hawa dingin menyelimuti kamar, bulu kuduknya berdiri, dan entah dari mana, tercium lagi aroma anyir tanah basah yang semakin pekat. Malam pertama itu menjadi awal dari teror panjang yang tidak akan pernah ia lupakan. Gangguan di malam pertama membuat Ridwan sulit tidur nyenyak. Pagi harinya, tubuhnya lemas, matanya sembab, dan pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya sugesti, kelelahan, rasa cemas, atau halusinasi. Namun, kenyataan membuktikan sebaliknya. Malam kedua, sekitar pukul 12 lewat sedikit, ia kembali mendengar ketukan keras di pintunya. Duk! 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 3 kali, keras, seolah ada orang yang benar-benar ingin masuk. Ridwan terlonjak bangun, tubuhnya bergetar. Ia beranikan diri bertanya dengan suara serak. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Hanya sunyi, diikuti desau angin tipis yang masuk lewat celah jendela. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, lorong kembali kosong. Tidak ada seorang pun.
Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah pintu kamar tetangga di seberang sedikit terbuka, dan dari dalam terlihat kegelapan pekat, tanpa suara, tanpa tanda kehidupan. Ridwan cepat-cepat menutup pintunya dan menguncinya rapat. Malam itu ia hampir tidak tidur. Di malam ketiga, gangguan semakin menjadi-jadi. Bau anyir tanah basah semakin kuat, memenuhi seluruh kamar. Seperti ada mayat yang baru dikubur, dan aromanya menembus pori-pori. Ridwan berusaha menutup hidung dengan bantal, tapi aroma itu tetap menyeruak, menusuk. Ia menyalakan kipas kecil yang ia bawa dari rumah, berharap udara berganti. Namun, bukannya segar, udara kamar justru semakin dingin. Tidak wajar dinginnya, menusuk tulang, padahal Bekasi malam itu panas. Ia meringkuk di kasur, merapatkan selimut, sambil berzikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim yadurru ema asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Namun, semakin keras ia berzikir, semakin jelas pula terdengar suara lain, suara ketukan pelan dari dalam dinding kamarnya. Seperti ada seseorang yang mencoba keluar dari balik tembok. Puncak teror datang di malam keempat. Sekitar pukul 2 dini hari, Ridwan terbangun tiba-tiba. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, meski udara kamar membeku. Perasaan tidak enak menyergap, membuat dadanya sesak. Tanpa alasan jelas, ia menoleh ke arah jendela. Saat itu juga, darahnya seperti berhenti mengalir. Di halaman kos, ia melihat sesosok pocong. Sosok itu meloncat-loncat pelan, dengan kain kafan kusut dan kotor penuh tanah. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk, lalu mendongak perlahan. Wajahnya pucat membiru, matanya kosong namun tajam menatap langsung ke arah kamar Ridwan. Ridwan panik. Tangannya gemetar menutup mulut, menahan teriakan. Tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Pocong itu terus meloncat, semakin dekat dengan jendela kamarnya. Suara lompatannya berat, seperti tubuh yang dilempar-lempar ke tanah. Duk, duk, duk. Ridwan segera menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya, membaca ayat kursi berulang-ulang meski terbata-bata. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran, sementara dari balik kain selimut ia masih bisa mendengar suara lompat-lompatan itu berhenti tepat di bawah jendela. Ia tidak tahu berapa lama ia bersembunyi. Yang jelas, malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Ia menggigil hingga fajar tiba, dan baru berani membuka selimut ketika adzan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Malam keempat itu menjadi titik di mana Ridwan benar-benar yakin. Kos yang ia tinggali bukanlah tempat biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di sana, sesuatu yang tidak menginginkan keberadaannya. Sejak malam keempat, hidup Ridwan berubah. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya lemas. Saat berangkat kerja di pabrik, teman-temannya mulai bertanya. "Wan, lu kenapa? Kayak orang sakit." Ridwan hanya tersenyum kecut. Ia tidak mungkin menceritakan semuanya. Ia khawatir ditertawakan, dianggap berhalusinasi, atau malah dikira orang penakut. Tapi dalam hati, ia sadar, gangguan itu nyata. Suatu sore, Ridwan memberanikan diri mengobrol dengan salah satu penghuni kos yang jarang keluar kamar. Seorang pria tua berusia sekitar 50 tahunan bernama Pak Darto. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan wajahnya selalu muram. Mereka duduk di bangku kayu dekat sumur belakang. Awalnya percakapan ringan, tentang kerjaan dan harga sembako. Namun, perlahan, Ridwan memberanikan diri bertanya. "Pak, maaf kalau lancang. Kos ini, memang sering ada kejadian aneh, ya?" Pak Darto terdiam lama. Matanya menatap kosong ke arah pepohonan rimbun di belakang kos. Setelah menarik napas panjang, ia berbisik lirih. "Dek, kalau kau masih bisa pergi, pergilah. Tempat ini bukan kos biasa." Bulu kuduk Ridwan langsung berdiri. "Maksudnya, Pak?" Pak Darto menoleh, tatapannya serius. "Dulu, ada seorang penghuni di kamar ujung. Orangnya perantau juga, masih muda, tapi hidupnya aneh. Katanya, dia ingin cepat kaya. Malam-malam sering keluar, bawa sesajen. Sampai akhirnya..." Pak Darto terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. "Dia ditemukan mati gantung diri. Di kamar itu. Tapi katanya,
bukan mati biasa. Ada yang bilang dia terlibat pesugihan. Arwahnya tidak pernah tenang. Ridwan tercekat. Ingatannya langsung melayang pada kamar ujung lorong yang selalu gelap dan terkunci rapat, meski kuncinya masih tergantung di pintu. Malam itu, Ridwan berusaha tidur lebih cepat. Namun sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun lagi. Udara kamar begitu dingin, membuat napasnya terlihat seperti asap. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara lirih. Tangisan perempuan. Pelan, memelas, terdengar jelas dari arah kamar kosong di ujung lorong. Hahaha, hu. Suara itu begitu nyata, membuat bulu kuduknya meremang. Ia berusaha meyakinkan diri, mungkin ada penghuni lain yang baru datang. Namun, logika itu runtuh ketika ia teringat ucapan Pak Darto. Kamar ujung sudah lama kosong, tidak ada yang berani menempati. Tangisan itu semakin keras, bercampur dengan suara ketukan pelan di dinding. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang dari dalam kamar yang mencoba berkomunikasi. Ridwan menutup telinganya dengan bantal, sambil membaca zikir berulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun, suara itu tidak berhenti. Bahkan, ia merasakan hawa dingin merayap ke dalam kamarnya, seolah sesuatu bergerak mendekat melalui lorong. Keesokan paginya, Ridwan memberanikan diri bertanya pada ibu pemilik kos. Bu, kamar ujung itu memang kosong, ya? Ibu itu menatapnya datar, dengan senyum tipis yang terasa aneh. Jangan pernah kau tanya soal kamar itu. Kalau tidak mau bernasib sama. Jawaban itu membuat Ridwan bergidik. Ia semakin yakin, kos ini menyimpan rahasia kelam yang lebih besar daripada sekadar cerita orang gantung diri. Sejak saat itu, Ridwan tidak lagi bisa merasa tenang, bahkan di siang hari. Lorong kos selalu terasa diawasi. Kamar mandi umum kadang terdengar seperti ada orang lain yang masuk padahal kosong. Dan setiap kali melewati kamar ujung, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, seperti berjalan di dekat kuburan. Ridwan kini tahu. Kos murah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia sedang menumpang di sarang arwah gelisah, korban pesugihan, yang tidak rela dunianya diganggu manusia. Hari-hari Ridwan di kos itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan matanya hitam cekung karena kurang tidur. Setiap malam selalu ada gangguan, entah suara langkah kaki, ketukan pintu, tangisan, hingga bau anyir yang menusuk. Namun malam ketujuh, malam terakhirnya, menjadi puncak dari semua teror. Malam itu, Ridwan sengaja memperbanyak doa sebelum tidur. Ia membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, lalu mematikan lampu kamar. Ia berharap bisa tidur dengan tenang, walau dalam hati masih dipenuhi kecemasan. Sekitar pukul 2 dini hari, Ridwan terbangun tiba-tiba. Tidak ada suara ketukan pintu, tidak ada tangisan, tidak ada langkah kaki. Justru terlalu hening. Hening yang mencekam. Hening yang membuat telinga berdenging. Perasaan Ridwan makin tidak enak. Udara kamar semakin dingin, sampai ia bisa melihat embun keluar dari mulutnya ketika bernapas. Ia merapatkan selimut ke tubuh, membaca zikir dalam hati. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara kain diseret. Srek, srek, srek. Dari sudut kamar. Dengan jantung berdegup kencang, Ridwan menoleh. Saat itu juga, matanya membelalak, ada pocong berdiri di pojok kamarnya. Sosok itu kaku, tinggi, tubuhnya terikat kain kafan kusut yang kotor penuh tanah. Wajahnya pucat, membiru, dan dari rongga matanya yang kosong mengalir cairan hitam. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Ridwan. Ruangan mendadak terasa lebih sempit, udara menekan, napasnya sesak. Ridwan ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tubuh gemetar, ia menutup wajah dengan selimut, membaca ayat suci dengan terbata-bata. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Namun, semakin keras ia membaca, semakin jelas terdengar suara pocong itu mendekat. Duk, duk, duk. Bunyi lompatannya berat, menghantam lantai kamar. Selimutnya bergeser pelan, seperti ada tangan dingin yang menariknya. Ketakutan membuat Ridwan tidak tahan lagi. Dengan sekuat tenaga, ia menyingkirkan selimut, lalu berlari ke pintu kamar. Ia membuka kunci dengan tangan gemetar, pintu terbanting keras,
dan ia berlari secepat mungkin keluar lorong. Lorong itu panjang dan gelap. Lampu neon berkedip-kedip, seperti sengaja padam ketika ia lewat. Dari belakang, masih terdengar suara lompat berat. Duk, duk, duk. Tangisan perempuan dari kamar ujung ikut terdengar, bercampur dengan bisikan lirih di telinganya. Giliranmu? Ridwan semakin panik. Ia tidak menoleh lagi. Dengan nafas terengah-engah, ia berhasil menerobos keluar gerbang kos. Tidak ada waktu untuk mengambil barang-barangnya. Tas, baju, bahkan dompet ia tinggalkan. Yang penting hanya satu, selamat keluar hidup-hidup. Sejak malam itu, Ridwan tidak pernah kembali ke kos tersebut. Semua barang-barangnya ia relakan, tidak berani lagi menjejakkan kaki di sana. Ia pindah ke kos lain meski lebih mahal, demi ketenangan batin. Pengalaman itu menjadi trauma mendalam, sekaligus pelajaran hidup. Ridwan semakin rajin sholat, memperbanyak zikir, dan yakin bahwa hanya Allah yang mampu melindungi manusia dari gangguan makhluk gaib. Ia pun selalu berpesan pada teman-teman perantau. Jangan pernah sembarangan memilih tempat tinggal hanya karena murah. Di balik harga yang menggiurkan, bisa jadi ada rahasia kelam yang tersembunyi. Ingatlah selalu, dunia gaib itu nyata, dan hanya Allah tempat kita berlindung. Cerita Ridwan kemudian menyebar dari mulut ke mulut, menjadi kisah viral di kalangan perantau Bekasi. Kos itu pun makin terkenal dengan reputasinya sebagai kos angker yang menyimpan arwah korban pesugihan. Dan hingga kini, menurut warga sekitar, kamar ujung itu tetap terkunci, namun tangisan lirihnya kadang masih terdengar di tengah malam. Itulah kisah nyata seorang perantau yang mencari kos murah di Bekasi. Namun justru bertemu dengan teror gaib yang membuat hidupnya berubah selamanya. Dari pengalaman ini kita belajar satu hal penting. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang murah jika terasa janggal. Dan yang terpenting, jangan pernah lupa bahwa hanya Allah tempat kita berlindung. Dunia gaib itu nyata. Dan doa adalah senjata terkuat kita sebagai manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata horor berikutnya.